mahasiswa PPG Batch 2 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2024. Baiklah, di sini saya akan membuat video UKIN yang menggunakan model pembelajaran PBL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Semoga hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita, baik itu kesehatan maupun menimba ilmu ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita akan terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib ya, lagu Indonesia Raya. Kepada dirijennya Yesi, silakan menyanyikan. Ya, silakan kawan-kawan berdiri dulu sebentar. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah teman-teman, silakan duduk kembali. Baiklah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas siapa? Dika. Ya, silakan Dika untuk memimpin doanya. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selanjutnya akan mengabsen ya. Agustin Sapitri, Adira, Angelin,
Saya Bu. Clara, Dika, Saya Bu. Dimas, Saya Bu. Diva, Fasya, Intan, Jessica, Indri, Bayu, ada Bayu. Saya Bu. Oke, hadir semua yang hari ini. Semoga tidak ada teman kita yang sakit. Nantinya setiap hari terus hadir seperti ini, bisa menuntut ilmu dengan baik dalam keadaan sehat. Baik, selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, ya. Materi kita hari ini untuk melindungi harkat martabat manusia, ya, materi kita. Nah, sebelum memasuki ke materi, Ibu mau bertanya dulu nih, ya. Contoh pengaruh pergaulan bebas di lingkungan sekolah atau lingkungan kita. Saya Bu, Ya, Ratu, apa Ratu? berkelahi Bu atau tawuran antar sekolah. Baik, benar. Tepuk tangan dulu. Kemudian selanjutnya contoh pergaulan bebas di lingkungan sekitar, teman. Siapa yang ingin tahu? Ya, silakan Dika. Merokok Bu. Ya, benar. Tepuk tangan dulu. Satu lagi, selanjutnya siapa yang tahu? Saya Bu, Ya, Injerin. narkoba Bu. Benar, narkoba. Itu adalah salah satu dari sifat pergaulan bebas. Sikap pergaulan bebas itu seperti itu, ya. Bahwasanya hal-hal yang melanggar aturan, tidak sesuai dengan norma sosial, keagamaan, itu adalah yang dinamakan pergaulan bebas. Yang intinya dapat merugikan diri kita sendiri. Kemudian pergaulan bebas, zina itu juga termasuk pergaulan bebas. Apa itu zina? Dia tahu? Zina itu adalah suatu perbuatan hubungan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan menikah atau hubungan menikah. Namanya zina. Oke, baiklah. Di sini Ibu akan memberikan video. Silakan kalian tonton, ya. Dan kalian identifikasi dari video yang telah dilihat nanti, ya. Nah, sebelum video ini kita putar, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama, supaya kita dapat memahami pengertian pergaulan bebas dan pengertian dari zina, ya. Kemudian dari sesuai dengan nilai-nilai Islam, ya. Bagaimana kalian tahu memahami pengertian dari pergaulan bebas dan zina menurut sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan yang kedua yaitu menganalisis. Kita mampu menganalisis dampak negatif dari pergaulan bebas ini nanti, ya. Kemudian selanjutnya tujuan yang ketiga yaitu kita mampu menunjukkan sikap kritis terhadap pengaruh lingkungan dan budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pergaulan bebas dan zina itu sangat sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan cek, ya, dari aturan dan ajaran Islam. Kemudian selanjutnya tujuan yang keempat yaitu kita dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu tujuannya, ya. Silakan kita simak video yang telah disiapkan. Kamu jadi sama ibu
Gua Rehan, orang yang paling depresi sama orang tua di dunia ini. Sangat-sangat benci sama mereka sepaksaannya. Sumber gua lagi. Ini. Lu balik. Kenapa dia salah? Lu kesana kan? Nah, kalau yang ini nih, temen yang bakal deket sama gua, namanya Azmi. Nah, ini rumah. Oke dan, gimana ya? Gimana ya? Kayaknya Abi orangnya baik deh. Apa gua jadiin temen deket ya? Gimana ya? Oh iya. Balik. Aku balik ke maju. Gua kalau lu kemarin di baru lu langsung juga. Gimana tuh? Gini. Nah baru. Main kayak jauh ya? Iya. Dari kali kapan saya ikut? Bisa ikut lah, ikut aja. Itu sekali apa? Lu hari ini kan? Lu kayaknya mau aja. Tuh. Dulu ya. Oh. Siap. Dan yang ini Firman dan Lutfi. Dia adalah teman tongkrongannya Azmi. Boleh ya? Nah, ya. Wah, gila. Nah, ini kayak ini tuh. Kayaknya juga ini. Ini kan ini tempat paling bersyukur. Kayaknya gua bakal sini mulu kayaknya. Boleh. Gua beli sesuatu.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya yang bernama Bayu Budi dan rekan saya. Saya Tamrin Abiyasyam. Sini kami ingin mempresentasikan tentang pergaulan bebas dan zina. Judul presentasi kami yaitu membangun generasi berakhlak, yaitu mengatasi pergaulan bebas. Film tadi yang kita lihat bersama-sama itu mengangkat isu pergaulan bebas di kalangan remaja. Banyak remaja yang terjerumus ke dalam hubungan yang tidak sehat tanpa memahami konsekuensi yang serius. Film ini juga memberikan gambaran penting untuk memahami isu ini dan memberikan solusi yang dapat membantu remaja untuk membentuk perilaku yang baik. Dari video tadi kita dapat simpulkan bahwa dampak pergaulan bebas ini banyak sekali. Yang pertama ada kehamilan di luar nikah karena seks bebas. Selanjutnya yaitu dari seks bebas tadi dapat menyebabkan penyakit menular seksual seperti HIV dengan cara bergabung dengan ekstrakurikuler seperti pramuka misalnya, OSIS ataupun olahraga misalnya basket. Itu saja presentasi kami tentang pergaulan bebas dan seks atau zina. Selanjutnya apabila teman-teman yang kurang paham atau belum mengerti boleh bertanya. Silakan. Silakan Ya, Clara. silakan Clara berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apa yang menjadi faktor utama penyebab dari pergaulan bebas? Sekian. Baik, terima kasih kepada Clara. Selanjutnya boleh bertanya lagi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Clara. Baik, terima kasih pada Clara. Untuk pertanyaan dia tadi, apa yang menjadi faktor utama penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja? Jadi faktor utama yang menyebabkan pergaulan bebas di kalangan remaja meliputi kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan yang negatif, serta minimnya pendidikan mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi. Selain itu, pengaruh media sosial dan tekanan dari teman sebaya juga berperan besar dalam membentuk perilaku remaja. Maka tidak cukup puas dengan jawaban yang diberikan. Amin. Selanjutnya kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok bertanya, bagaimana peran pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi dalam mencegah pergaulan bebas? terima kasih atas jawabannya. Mari maaf. Lagi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Rahel tadi, yaitu soalnya Baik, Pada Rahel, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana peran pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi dalam mencegah pergaulan bebas? Untuk mencegah hal tersebut, pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi memberikan pemahaman kepada remaja mengenai risiko dan konsekuensi dari pergaulan bebas. Dengan pengetahuan yang memadai, mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik, yang bijak terkait hubungan interpersonal, serta mereka dapat membuat keputusan Baik, ulangi untuk jawabannya.
pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi, memberikan pemahaman kepada remaja mengenai resiko dan konsekuensi dari pergaulan bebas. Dengan pengetahuan yang memadai, mereka dapat membuat keputusan yang bijak terkait hubungan interpersonal serta memahami pentingnya menjaga diri dari tindakan yang dapat merugikan masa depan mereka. Apakah sudah puas dengan jawaban tadi? Sudah. Selanjutnya kelompoknya yang bertanya silakan teman-teman. Baik. Saya perwakilan dari kelompok, saya dengan Tangan, ingin bertanya pada yang masalah. Mengapa komunikasi antara orang tua dan anak sangat penting dalam mencegah pergaulan bebas? Baik, kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih kepada hadirin. Pertanyaannya, mengapa komunikasi antara orang tua dan anak sangat penting dalam mencegah pergaulan bebas? Dikarenakan komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak memungkinkan remaja untuk berbagi pengalaman dan bertanya tentang hal-hal yang mereka hadapi tanpa rasa takut atau malu. Dengan adanya komunikasi yang baik, orang tua dapat memberikan bimbingan dan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai moral serta dampak dari pergaulan bebas. Apakah sudah puas jawabannya? Nomor terakhir, kami tutup sesi pertanyaannya. Ini kami akan mengakhiri presentasi kami. Kesimpulan dari materi ini adalah jauhi pergaulan bebas karena itu tidak baik untuk kehidupan masa depan kita. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali ya untuk temannya yang sudah presentasi. Sangat baik, baik itu saat mempresentasikan maupun saat menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Selanjutnya kelompok 3, silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk presentasi hasil yang sudah kalian buat ya. Silakan maju ke depan. Tangan dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami perwakilan dari kelompok 3. Saya Mbak Usman Fitri dengan saya. Di sini kami akan mempresentasikan dan pergaulan bebas menuju masa depan yang lebih baik. Jadi, dengan menerapkan solusi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk kita para remaja. Jadi, ayo kita sama-sama menjaga generasi muda agar terhindar dari bahaya pergaulan bebas. Dilarang tegas. Islam melarang tegas perbuatan zina dalam surah Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, ada pula konsekuensi dari zina, yaitu zina memiliki dampak negatif yang luas. Di dunia, zina dapat merusak moral dan menghancurkan keluarga. Di akhirat, zina akan mendapatkan hukuman yang amat berat. Ada pula beberapa faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama itu ada kurangnya pengawasan orang tua. Orang tua ini memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga anak dari pengaruh negatif. Intinya, pengawasan dapat membuat remaja mudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang kedua, lingkungan yang tidak kondusif. Dalam pertambahan ini, pergaulan yang lingkungan yang tidak sehat dan paparan media yang tidak mendidik dapat mempengaruhi perilaku remaja. Yang ketiga,
Yang pertama itu ada pendidikan seksual, yang dimana itu berisi tentang edukasi seksualitas yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang dapat membantu para remaja memahami resiko dan konsekuensi dari pergaulan bebas. Sekian dari presentasi kami. Mungkin pada kelompok teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Baiklah, saya yang salah dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana Islam memandang pergaulan bebas? Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Marcella. Tadi pertanyaan bagaimana Islam memandang pergaulan bebas. Nah, jadi Islam melarang pergaulan bebas karena dapat mengarah pada zina yang merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala melarang mendekati zina karena dampaknya yang merusak individu, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga batasan dalam berinteraksi antara laki-laki dan juga perempuan. Apakah jawaban kami sudah cukup jelas? Terima kasih. Kelompok selanjutnya. Ya, oke. Apa yang diajarkan Islam tentang lingkungan yang baik bagi remaja? Oke. Jadi Islam itu mengajarkan pentingnya memilih lingkungan yang baik dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang itu tergantung pada agama sahabatnya. Maka hendaklah salah seseorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi sahabatnya. Dan lingkungan yang baik akan mendorong remaja untuk tetap berada di jalan yang benar dan menjauh dari perbuatan maksiat. Apakah sudah cukup jelas jawabannya? Oke, berikan tepuk tangan dulu. Ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali ya presentasi dari teman-temannya dan kita sudah mewakili bahwasanya setiap perbuatan negatif, yaitu salah satu dari perbuatan negatif yaitu pergaulan bebas dan zina. Pasti akan ada akibatnya ya, bukan hanya merugikan diri kita saja, tapi merugikan keluarga, teman dan lain sebagainya masyarakat ya. Kita harus menjauhi pergaulan bebas. Ada yang mau ditanyakan kembali dengan diskusi kita tadi? Yang kita kembali tadi ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang atau ada yang mau dibahas kembali? Silakan kita bahas dan kita pecahkan masalahnya. Masih ada
dari keselamatan apabila kita sudah melakukan hal-hal tersebut. Jangan berani untuk mencoba ya. Apabila ingin